Sirait. Bapak adalah guru fisika di SMA Brigjen Katamso 2 yang kita cintai. Oke anak-anak, pada hari ini di pertemuan kita yang pertama kita akan belajar tentang yang namanya hakikat fisika dan prosedur ilmiah. Nah, apa itu hakikat fisika dan apa itu prosedur ilmiah? Nah, di sini nanti kita akan belajar tentang teori-teori dalam fisika, pengertian fisika dan cabang-cabang ilmu fisika, manfaat ilmu fisika dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana seorang ilmuwan fisika dalam menemukan suatu ilmu. Nah, itu nanti yang akan kita pelajari. Oke, kita belajar ya anak-anak ya, belajar dengan serius dan perhatikan Bapak baik-baik. Next. Oke, yang pertama hakikat fisika. Apa itu hakikat fisika? Fisika itu adalah sains, ilmu pengetahuan. Nah, kita lihat apa itu arti fisika. Sains adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari gejala alam. Jadi nanti sains atau fisika yang akan kita pelajari itu tentang gejala-gejala alam. Apa saja gejala alam? Banyak sekali gejala alam. Ya, misalnya apa? Kenapa buah kelapa bisa jatuh? Kenapa bumi mengitari matahari? Kenapa bulan mengitari bumi? Dan lain sebagainya. Ya, nak ya? Melalui pengamatan, eksperimen atau percobaan dan analisis. Ya. Kemudian fisika sebagai salah satu cabang dari sains merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari materi dan energi serta interaksi antara keduanya. Jadi interaksi antara materi dengan energi. Nah, hakikat fisika adalah fisika sebagai produk atau disebut dengan a body knowledge. Fisika sebagai sikap, a way of thinking. Dan fisika sebagai proses, a way of investigation. Ya, ketiga hal ini, fisika sebagai produk, fisika sebagai sikap, fisika sebagai proses, itu akan Bapak bahas. Oke? Next. Baik, fisika sebagai produk. Apa artinya fisika sebagai produk? Kita perhatikan. Produk yang dimaksud dalam fisika adalah kumpulan pengetahuan yang dapat berupa fakta, konsep, prinsip, hukum, rumus, teori, dan model. Apa artinya ini fakta, konsep, prinsip, hukum, rumus, teori, dan model? Next, Bapak jelaskan. Yang pertama, fakta. Fakta adalah keadaan atau kenyataan sesungguhnya dari segala peristiwa yang terjadi di alam yang dapat ditangkap oleh indera manusia dan diakui oleh banyak orang sebagai suatu pengetahuan. Jadi fakta itu berarti sesuatu yang nyata, yang bisa dilihat atau dirasakan oleh indera manusia dan dapat diakui oleh banyak orang. Seperti itu nah ya. Lanjut. Konsep. Apa itu konsep? Konsep adalah gagasan atau abstraksi dari suatu benda atau fenomena alam yang mempunyai sifat atau simbol tertentu. Itulah konsep. Lanjut. Prinsip. Prinsip adalah pola umum atau generalisasi dari hubungan antara konsep-konsep yang berkaitan. Itulah prinsip. Ya nak ya. Lanjut. Hukum. Hukum itu adalah prinsip yang bersifat umum dan kebenarannya telah diterima karena telah teruji secara konsisten dan didukung
Seperti itu. Nah ya, hukum itu banyak di fisika. Hukum Boyle, hukum Archimedes, hukum Pascal, hukum Ohm, hukum Kirchhoff, dan lain sebagainya. Lanjut. Rumus. Rumus adalah pernyataan matematis dari suatu fakta, konsep, prinsip, hukum, dan teori. Itulah rumus. Ya, jadi rumus itu hanya matematisnya saja. Seperti itu ya. Oke, lanjut ke teori. Teori adalah suatu penjelasan berdasarkan pada berbagai pengamatan yang didukung oleh hasil-hasil eksperimen. Itu teori. Teori banyak. Teori atom, teori atom Bohr, teori atom Thomson. Itu nanti akan kita pelajari ya. Lanjut. Model. Model adalah representasi dari suatu benda atau sistem yang dibuat sebagai visualisasi untuk memudahkan pemahaman terhadap suatu benda atau fenomena alam tertentu. Seperti itu. Misalnya apa? Model atom Bohr. Model itu berarti kan visualisasi, hanya gambaran daripada objek yang diteliti tersebut. Seperti itu anak-anak ya. Oke, back. Fisika sebagai proses. Apa itu fisika sebagai proses? Perhatikan. Berarti di sini ada prosesnya. Semua jenis produk dihasilkan setelah kita mempelajari gejala alam yang melibatkan materi, energi, dan interaksinya melalui serangkaian proses. Proses tersebut meliputi langkah-langkah yang pertama. Nah ini dia, perhatikan. Pengamatan. Yang kedua, perumusan masalah. Yang ketiga, penyusunan hipotesis melalui eksperimen. Yang keempat, analisis data. Yang kelima, penarikan kesimpulan. Ini nanti akan Bapak jelaskan di slide berikutnya ya. Lanjut. Fisika sebagai sikap. Seorang fisikawan itu punya sikap apa saja? Kita perhatikan. Setiap langkah dalam proses membutuhkan sikap ilmiah yang baik. Kemudian antara lain, rasa ingin tahu, rasa percaya, kreatif, teliti, objektif, jujur, terbuka, mau bekerja sama, dan mau mendengarkan pendapat orang lain. Itulah sikap seorang fisikawan. Jadi seorang fisikawan itu semuanya adalah orang-orang yang baik. Oke, next. Oke. Ini tadi yang Bapak bilang ya. Metode ilmiah. Apa itu metode ilmiah? Adalah prosedur dalam mendapatkan pengetahuan yang disebut dengan ilmu. Prosedur atau langkah-langkah. Itulah metode ilmiah. Ya. Jadi semua pelajaran sains itu harus menggunakan metode ilmiah. Ya nak ya, yaitu prosedur dalam mendapatkan pengetahuan. Jadi ilmu adalah pengetahuan yang didapat lewat metode ilmiah. Seperti itu ya. Nah, apa saja syarat-syaratnya? Kita lihat. Yang pertama, objektif. Apa itu objektif? Yaitu pengetahuan sesuai dengan objeknya atau didukung dengan fakta empiris atau fakta yang ada ya. Lanjut, metodik. Metodik adalah pengetahuan itu diperoleh dengan menggunakan cara-cara tertentu yang teratur dan terkontrol. Artinya ada strukturnya, ya ada prosedurnya, dan itu harus diikuti. Jangan melangkah-melangkah, harus sesuai dengan prosedur. Ya. Yang ketiga, sistematik. Pengetahuan itu disusun dalam suatu sistem yang satu sama lain saling berkaitan dan saling menjelaskan, sehingga seluruhnya merupakan satu kesatuan yang utuh. Artinya saling berhubungan. Ya. Lanjut, berlaku umum, yaitu pengetahuan tidak hanya diamati oleh seseorang saja atau beberapa orang saja, tetapi semua orang dengan cara eksperimen yang sama akan memperoleh hasil yang sama pula. Artinya para ilmuwan fisika itu melakukan percobaan dan mereka mendapatkan hasil.
Kemudian ketika kamu melakukan percobaan tersebut kembali, kamu juga mendapatkan hasil yang sama. Itulah artinya berlaku umum. Paham? Next. Nah, ini dia prosedurnya. Nah, ini adalah langkah-langkahnya ya. Perhatikan. Operasionalisasi metode ilmiah. Yang pertama, melakukan pengamatan atau observasi. Ya, itu tadi yang Bapak bilang, melakukan pengamatan atau observasi. Langkah awal yang harus dilakukan dalam sebuah penelitian adalah melakukan pengamatan atau observasi untuk menemukan masalah. Melalui pengamatan kuantitatif atau kualitatif. Apa maksudnya, Pak? Nah, kita lihat pengamatan. Contoh, air sebagai zat cair merupakan salah satu sumber pemanfaatan energi untuk pembangkit listrik. Apa itu namanya? PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Yang karakteristiknya perlu diketahui agar tepat guna. Artinya, sifat-sifat air itu harus kita pelajari dulu. Nah, seperti itu. Nah, kenapa kok nggak minyak? Pembangkit listrik tenaga minyak. Nah, kenapa harus air? Emangnya air itu bagaimana? Ah, itulah sikap keinginan ketahuan oleh seorang ilmuwan ya, seperti itu. 2. Merumuskan masalah. Masalah merupakan pertanyaan. Jadi masalah itu adalah pertanyaan. Apa? Siapa? Kapan? Di mana? Mengapa? Atau bagaimana tentang objek yang diteliti yang jelas batas-batasnya serta dapat diidentifikasikan faktor-faktor yang terkait di dalamnya. Jadi ini pertanyaan. Nah, lihat lanjut contoh. Bagaimana hubungan antara suhu zat cair dengan lama pemanasan zat cair? Jadi kalau zat cair itu dipanasi, suhunya bagaimana? Nah, itu pertanyaan. Nah, itu namanya merumuskan masalah. Oke. Yang ketiga, mengumpulkan data atau informasi. Nah, tadi kita sudah bertanya kan, merumuskan masalah, yaitu informasi atau data dapat diperoleh dari literatur, buku atau informasi yang ada di internet yang sesuai dan mendukung teori dalam penelitian. Seperti itu nah ya. Jadi kita harus menghubungkan apa yang kita teliti dengan literatur atau buku-buku atau dari internet, seperti itu maksudnya. Nah, contoh, zat cair dapat menyerap kalor. That's right, zat cair itu dapat menyerap kalor. Secara spesifik bergantung dari jenis dan susunan partikelnya. Zat cair itu banyak, air, minyak, oli, dan lain sebagainya. Itu contoh zat cair. Dan mereka juga memiliki sifat-sifat yang berbeda. Itulah yang harus dipilih. Next, yang keempat, membuat hipotesis. Apa itu hipotesis? Yaitu jawaban sementara. Nah, hipotesis itu adalah jawaban sementara atau dugaan sementara tentang masalah yang diselidiki. Jika setelah diuji hipotesis tidak diterima, kita harus mengubah hipotesis tersebut sehingga dapat ditarik kesimpulan. Artinya ini jawaban sementara dari pertanyaan merumuskan masalah yang kita buat tadi. Contoh, semakin lama ternyata dilakukan pemanasan, semakin tinggi kenaikan suhu dari zat cair. Nah, benar tidak? Zat cair semakin lama kita panasi, maka suhunya juga akan semakin tinggi. Oh, itu benar atau salah? Nah, itu nanti akan kita lakukan di sini. Melakukan percobaan atau eksperimen. Percobaan atau eksperimen dilakukan untuk menguji kebenaran hipotesis. Hipotesis. Jadi ini sebelum melakukan percobaan. Jadi yang kelima itu baru melakukan percobaan. Seperti itu ya. Percobaan biasanya dilakukan berulang kali. Berulang kali. Untuk apa? Sehingga dapat ditarik kesimpulan. Seperti itu. Ada 3 jenis variabel yang perlu diperhatikan pada suatu percobaan. Yaitu yang pertama, variabel bebas, yaitu variabel yang dapat diubah bebas. Kemudian variabel terikat, yaitu variabel yang diteliti atau perubahannya bergantung pada variabel bebas. Yang ketiga, variabel kontrol, yaitu variabel yang selama percobaan dipertahankan tetap.
Itulah variabel-variabelnya ya. Kemudian yang keenam yaitu menganalisis data ya. Setelah melakukan percobaan, baru data yang kita dapat itu kita analisis. Analisis data merupakan pekerjaan yang cukup rumit. Data dapat disajikan di dalam tabel, matriks, atau grafik. Bisa bentuk grafik, tabel, ya. Data yang diperoleh dapat dianalisis secara statistik dan non statistik. Tampilan data dapat berupa grafik berenang, histogram, gambar maupun skema. Nah, inilah cara menganalisis data. Lanjut. Yang terakhir, menarik kesimpulan. Ya, tadi kita udah analisis datanya, kemudian kita tariklah kesimpulan. Kesimpulan merupakan penilaian apakah dalam sebuah hipotesis yang diajukan dapat diterima atau ditolak. Maksudnya hipotesis tadi yang kita buat itu bisa diterima atau tidak. Nah, seperti itu. Apabila dalam proses pengujian terdapat fakta yang cukup mendukung hipotesis, maka hipotesis tersebut diterima. Seperti itu ya. Tetapi sebaliknya, jika dalam proses pengujian tidak terdapat cukup fakta yang mendukung hipotesis, maka hipotesis itu harus ditolak. Jika itu tidak mendukung, ya. Hipotesis yang diterima kemudian dianggap menjadi bagian dari pengetahuan ilmiah. Nah, inilah dia baru dianggap sebagai pengetahuan, sebab telah memenuhi syarat keilmuan. Itulah tadi syarat keilmuan ya. Oke. Yakni mempunyai kerangka penjelasan yang konsisten dengan pengertian kebenaran. Di sini harus ditafsirkan secara pragmatis. Artinya bahwa sampai saat ini belum terdapat fakta yang menyatakan sebaliknya. Seperti itu ya. Oke, next. Oke, terima kasih karena kalian telah menyaksikan video kita di pertemuan kita yang pertama ini anak-anak ya. Jadi setelah tadi Bapak jelaskan tentang hakikat fisika dan prosedur ilmiah, nanti akan ada lanjutannya ya di pertemuan kedua. Oke, cukup sekian pertemuan kita hari ini. Selamat pagi anak-anak. Murder on call with the fight now. 20 years and it seems like a lifetime. I've been hanging every day from a lifeline. Why these fucking tell dinner every night?